Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Baik, kita berjumpa lagi ya anak-anak dalam pembelajaran di siang hari ini. Nah, sebelum kita belajar, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai? Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Nah, udah sarapan semua belum hari ini? Waduh, nggak ada tenaga dong buat belajar hari ini. Jangan lemes ya, karena materinya akan memberikan kita ilmu baru yang dapat kita gunakan di kehidupan selanjutnya. Oke, sekarang Bapak mau tanya dulu nih sebelum kita belajar. Siapa yang tadi pagi diantar sama orang tuanya berangkat sekolah naik sepeda motor? Woi, banyak ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi nih. Kalian tahu nggak sih apa yang perlu kita masukkan ke tangki motor agar motor dapat membawa kita kemana saja yang kita inginkan? Benar, betul bensin. Nah, tapi kalian tahu nggak sih, bensin itu terbuat dari apa? Nah, oh bukan dong, kalau dari air nggak bisa buat kita jalan-jalan. Jadi, bensin, nah bensin itu terbuat dari fosil atau sisa-sisa tumbuhan yang sudah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Sehingga dia berubah menjadi minyak atau minyak bumi yang dapat kita olah menjadi bensin. Tapi keberadaannya terbatas. Jadi jika bensin itu habis, jadi kita nggak bisa dong kemana-mana. Enggak dong. Jadi kita harus yang namanya memberdayakan sumber energi terbarukan. Nah, jadi pada kesempatan di siang hari ini kita akan belajar tentang sumber energi terbarukan. Energi yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari biasanya itu berasal dari sumber energi yang terbatas keberadaannya. Seperti apa contohnya? Nah, itu benar bensin, kemudian listrik itu dari batu bara, kemudian lain sebagainya. Nah, sumber-sumber tersebut jika kita terus gunakan secara boros atau secara terus-menerus dan tidak tidak berhenti, maka lama-kelamaan sumber energi tersebut akan habis keberadaannya. Nah, kira-kira kalau misalnya sumber energi tersebut ngaruh nggak sih di kehidupan kita sehari-hari? Bener, ngaruh. Karena apa? Karena ya kita sehari-hari pasti membutuhkan yang namanya listrik, terus ya untuk menyetrika, mencuci baju menggunakan mesin, masak nasi menggunakan rice cooker, dan lain sebagainya. Nah, disinilah peran sumber energi terbarukan memberikan inovasi atau memberikan peluang untuk kita agar terus dapat menggunakan sumber energi. Nah, apa sih sumber energi terbarukan itu? Jadi, sumber energi terbarukan itu adalah sumber energi yang keberadaannya tidak terbatas atau sumber energi yang berasal dari alam. Jadi, sumber energi yang sudah berasal dari alam tentunya dia keberadaannya melimpah dan banyak kan? Seperti itu. Jadi, sumber energi terbarukan tentunya tidak lekang oleh waktu jika kita gunakan secara terus-menerus maupun secara berlebihan. Karena sumbernya yang dari alam membuat dia fleksibel untuk terus digunakan. Nah, kalian tahu nggak sekarang apa saja jenis-jenis sumber energi terbarukan yang ada di sekitar kita atau ada yang ada di alam? Benar, matahari, betul. Apalagi? Oksigen itu hasil olahan dari tumbuhan yang memberikan kita oksigen. Air, benar, betul Meli. Nah, itu tadi adalah macam-macam sumber energi yang dapat diperbarui seperti itu. Misal seperti matahari. Kenapa matahari masuk ke dalam kategori tersebut? Karena matahari memberikan sinar atau memberikan cahaya panas ke bumi sehingga energi tersebut dapat kita rubah menjadi energi listrik. Dengan apa? Ada yang tahu? Ayo. Panel surya, benar. Jadi menggunakan jadi menggunakan panel surya kita dapat merubah energi panas dari matahari menjadi energi listrik yang dapat kita gunakan. Nah, biasanya daerah yang memanfaatkan sumber energi tersebut itu berada pada daerah yang memang dia jangkauannya jauh dari kota atau iya jauh dari tempat yang menyediakan listrik sehingganya dia menggunakan panel surya menjadi
alternatif untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian angin. Nah, di negara-negara luar seperti di Denmark itu sudah menggunakan yang namanya energi angin untuk membangkitkan listrik yang disalurkan ke kota-kota yang ada di tempatnya. Iya, kincir angin. Hmm. Selain digunakan untuk membangkit listrik juga, di Belanda itu kincir angin itu digunakan untuk menumbuk gandum yang digunakan untuk roti nantinya, seperti itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu energi angin itu sudah digunakan dengan dibentuknya PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Ya, kalau PLTA nanti dia digabung sama air dong. Air angin kan sama tuh. Jadi diberikan alternatif tenaga bayu. Karena kan bayu itu dalam bahasa Jawa artinya angin, seperti itu artinya. Iya, seperti itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri penggunaan energi angin itu banyak digunakan di daerah seperti Yogyakarta dan Sulawesi. Nah, di Lampung karena mungkin dari kontur alam yang berbeda dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia, makanya di Lampung belum menggunakan energi angin. Ya. Nah, bisa air juga. Air di Indonesia juga sering digunakan untuk menjadi pembangkit listrik, yaitu lewat PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi, konsepnya sama dengan pembangkit listrik tenaga angin. Jadi, air memberikan dorongan dan akan memutar turbin yang akan dirubah menjadi energi listrik seperti itu, sehingga listrik tersebut dapat didistribusi di daerah-daerah yang ada di sekitarnya maupun jauh dari tempat tersebut. Nah, selain itu juga air juga bisa memberikan kita sumber-sumber yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sih kita harus beralih dari sumber energi yang terbarukan? Nah, itu alasannya sangat banyak ya. Yang pertama, karena jumlahnya yang tidak terbatas. Karena jumlahnya yang tidak terbatas tersebut menjadikan sumber energi yang terbarukan itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh sumber energi yang lain. Karena sumbernya tidak terbatas dan ada di alam, itu memberikan dia poin-poin yang sehingganya dilihat sangat bagus nih untuk dijadikan sebagai sumber energi di Indonesia seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak sih tantangan yang harus kita hadapi dalam menggunakan sumber energi terbarukan? Kalian ada yang tahu nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira ini? Ada. Benar, itu kan termasuk dalam kontur alam. Jadi tentunya pasti ada, setiap ada solusi pasti ada apa namanya, ada tantangan di balik itu. Tentunya tantangan kita dalam mengolah sumber energi tersebut juga ada. Seperti pertama itu ada soal biaya pengadaan yang sangat besar. Meskipun eh, sumber yang ada di alam itu sudah gratis, namun kan kita memerlukan mesin untuk mengubah energi tersebut menjadi energi listrik kan, seperti itu. Nah, alat yang kita gunakan itu tentunya memiliki biaya yang sangat besar jika kita ingin menggunakan sumber energi tersebut, seperti itu. Misal pada sumber energi angin misalnya. Sumber energi angin kan menggunakan baling-baling sebagai media untuk merubah tenaga angin menjadi energi listrik. Nah, pada umumnya juga sumber energi angin itu, maksud Bapak itu apa namanya? Baling-baling kincir angin itu dipasang di daerah pegunungan, sehingga pastinya ketika kita ingin memasang baling-baling tersebut pasti membutuhkan biaya transportasi, biaya pemasangan yang sangat besar, dan lain sebagainya. Dan tentunya biaya itu tidak kecil, pastinya biaya itu banyak seperti itu, sangat besar bahkan. Kemudian setelah itu juga ada yang namanya faktor alam. Nah, kita tahu di Indonesia itu negara yang berbentuk berupa kepulauan. Sehingga pastinya di setiap daerah maupun di setiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki kontur alam dan karakteristik alam yang berbeda. Sehingga pengadaan atau
sumber energi yang di daerah tersebut yang akan kita manfaatkan tentunya memiliki karakter yang berbeda. Misal, di tempat kita sendirilah, pasti tidak banyak daerah yang memiliki sumber energi air yang memiliki tekanan yang tinggi atau angin yang kencang gitu kan, untuk memasang turbin atau memasang kincir angin untuk merubah energi listrik menjadi energi angin. Ya, energi listrik. Kok energi angin sih, Pak? Nah, meskipun berada di alam, tentunya kita harus menjaga sumber daya alam tersebut. Seperti apa? Seperti hemat air dan listrik, menanam pohon kembali, mengolah sampah dengan baik, dan tidak mencemari lingkungan, serta mendaur ulang barang bekas. Jadi, meskipun sumber energi tersebut ada banyak di sekitar kita, kita tidak boleh maruk dan tidak boleh menggunakan sumber energi tersebut secara berlebihan. Seperti itu. Sekarang Bapak ingin menanya kalian dan mengetes pemahaman kalian ini. Kalian paham nggak kira-kira dengan materi pada pagi hari ini? Bapak punya 3 pertanyaan dan nanti yang bisa menjawab akan Bapak berikan hadiah. Pertanyaan pertama, apa saja sumber energi yang dapat diperbarui? Meli? Apa? Ya, benar. Minimal 3 apa? Satu lagi? Iya. Tepuk tangan buat Meli. Ini ada hadiah. Aduh. Terlalu bersemangat Bapak ini. Ini ada hadiah buat Meli ya. Terima kasih Bapak. Iya. 2 lagi pertanyaan buat yang belum dapat. Apa daerah di Indonesia yang sudah menggunakan energi angin menjadi energi listrik? Saya. Apa? Jogja. Benar. Bagus Nadisa. Masa nyontek ini Nadisa? Terima kasih Bapak. Satu lagi terakhir. Apa yang kita perlu lakukan untuk menghemat sumber energi yang ada? Ayo, apa? Ayo, Made apa? Hemat air dan listrik. Benar, tepuk tangan buat Made. Kita berikan dia hadiah. Sebelum kita menutup pelajaran pada siang hari ini, Bapak ada lagu buat kalian. Kita nyanyi dulu bersama-sama. Bentar dulu. Ini dia. Sabar ya. Ini lagu tentang marilah kita menghemat energi agar energi tersebut dapat kita manfaatkan di kehidupan yang selanjutnya. Menggunakan nada lagu Menanam Jagung ya. Ayo kita berdiri biar kita semangat dalam menghemat energi yang ada. Sabar ya. Aduh, nggak premium ini YouTube-nya. Ayo. Belum. Ayo kawan, kita bersama hemat energi di rumah kita. Matikan lampu, cabut stop kontak, hematkan listrik seperlunya. Ayo hemat energi. Hemat energi, sayangi bumi. Hemat energi. Hemat energi, masa depan berseri. Belum. Ayo kawan, kita bersama hemat energi di rumah kita. Matikan lampu, cabut stop kontak, gunakan listrik seperlunya. Ayo
Hemat, hemat, hemat energi. Hemat energi, sayangi bumi. Hemat, hemat, hemat energi. Hemat energi, sayangi. Yeay. Baik, mungkin cukup ya anak-anak pembelajaran pada siang hari ini. Tadi karena kita dibuka dengan berdoa, tentunya kita ditutup dengan berdoa juga. Baik, marilah kita menutup pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, boleh pulang semuanya? Ya.